Ini adalah kehamilan pada sekitar 31 menjelang 32 minggu dengan kondisi janin terlihat mengalami kelainan yang berada pada area kepala, dan ini baru juga terlihat hanya pada minggu-minggu terakhir ini, di mana sejawat yang merujuk ini mencurigai ada kelainan, seperti ada penumpukan cairan di rongga kepala. Bayinya bayi laki-laki. Keseluruhan lainnya tidak ada masalah. Nah, ini kita mencoba untuk melihat muka, tapi muka sudah cukup sulit karena sudah besar bayinya. Jadi kita tidak memfokuskan lagi untuk melihat wajah. Nah, baru kita mengarah ke area kepala. Perhatikan di bagian belakang kepala ini seolah-olah ada rongga bolong, isinya air. Seharusnya tidak boleh bagian kepala belakang ini terisi oleh rongga besar seperti itu. Jadi ya harusnya penuh terisi oleh jaringan otak ya. Dan ini baru terlihat pada trimester 3 menjelang 32 minggu ini. Jadi jarak kepala di bagian belakang ini seolah-olah kosong. Jadi harusnya di belakang kepala itu ada area yang kita namakan fossa posterior atau cisterna magna. Jadi di belakang ini terisi oleh bagian namanya otak kecil, cerebellum, dan vermis cerebellum. Itu isinya bagian otak belakang. Ini ternyata bagian otaknya melebar, di mana jaraknya harusnya hanya terkondisi hanya boleh di bawah 10 mm, ini jaraknya melebar. Jadi suatu kondisi yang kita namakan megasisterna magna, atau menjadi suatu varian suatu sindrom Dandy-Walker malformation, sesuai nama yang menemukan, yaitu Dandy-Walker. Sementara bagian belakang dari otak ini berfungsi ke dalam fungsi-fungsi yang menjaga metabolisme di tubuh si bayi, fungsi detak jantung, fungsi keseimbangan, motorik ya. Jadi ini uratannya ini lebarnya udah 16 menjelang 17 mili, lebar sekali. Jadi seolah-olah bolong di belakang kepalanya rongga bayi ini. Kondisi ini berkaitan umumnya juga dengan suatu trisomi 18 atau Edwards syndrome. Biasanya bayinya kecil, tidak mau bertumbuh, growth restriction. Ya, sayang sekali ini baru ketahuan di minggu menjelang 32. Namun apabila kita temukan di awal pun ya kita tidak bisa merubah genetika ini sudah terbentuk sejak awal. Jadi ada bagian namanya vermis cerebellum tidak terbentuk, juga bagian otak belakangnya tidak terbentuk. Jadi seolah-olah di bagian batok kepala belakang ini kosong, otaknya menciut. Ya, jadi suatu kondisi yang kita namakan Dandy-Walker malformation. Masalahnya apa yang terjadi pada bayi ini setelah lahir? Biasanya terjadi paling sering gangguan metabolik, di mana detak jantungnya tidak beraturan, juga tidak bisa mengatur irama nafas spontannya si bayi, dan berkaitan dengan fungsi-fungsi metabolik yang lain. Metabolik itu mulai dari pengaturan fungsi gula, energi, elektrolit, itu biasanya kacau pada kondisi bayi dengan kelainan otak belakang seperti ini. Masalahnya ini sudah minggu ke-32 dan ya semua sudah terjadi sejak awal ya. Jadi tidak bisa pun kita rubah juga sudah tidak bisa. Jadi selain ya kita mengedukasi kondisi ini, kita anjurkan si
ibu untuk melakukan pemeriksaan genetik pada anaknya untuk kita buktikan apakah dia membawa suatu kelainan trisomi 18 Edwards syndrome atau bukan, di mana salah satu kondisinya ya ini adalah Dandy Walker malformation. Bagian otak belakangnya rusak dan tidak terbentuk. Kelainan ini cukup jarang ditemukan ya, sekarang itu seringkali lolos dari diagnosa selama pemeriksaan. Karena umumnya kan pemeriksaan itu hanya melakukan pengukuran kepala, lingkar kepala, tapi jarang sekali mau melihat apakah struktur otaknya normal. Jadi itulah pentingnya screening yang dilakukan sesuai keahlian kita masing-masing sebagai pemeriksa. Karena itu ada pemeriksaan subspesialistik feto-maternal screening untuk kita melihat kondisi-kondisi bayi dalam kandungan. Jadi kalau kita sudah sering melakukan pemeriksaan normal, maka sedikit saja kita melihat suatu kondisi yang tidak sesuai dengan normalnya, maka kita sudah curiga. Ya tidak perlu sampai kita harus tahu diagnosa pastinya apa, tapi paling tidak kecurigaan itu kita cantumkan dalam pemeriksaan, maka bisa kita rujukkan untuk melakukan permintaan referral screening ya. Ini kita melihat kondisi kandung kencing, lambungnya, bayi semua normal. Jadi hanya kondisi di area kepala bagian belakang saja yang terkendala, namun itu juga kendala fatal karena ya jaringan otak sekali sudah rusak ya tidak akan bisa pulih. Dan ini kan kondisi yang rusak terkendala karena memang pembentukan sejak awalnya ada kelainan. Ini tulang belakang semuanya juga normal, tidak ada kelainan pada tulang belakang bayi. Jadi ini adalah suatu kondisi kelainan pada bagian kepala belakang bagian bayi. Kelainan di mana pembentukan area otak belakang tidak sempurna. Ada beberapa bagian yang tidak terbentuk. Dan itu sangat berpengaruh pada nanti fungsi-fungsi metabolik, fungsi keseimbangan, detak jantung, pengaturan suhu badan dia. Ya ini fungsi vital semuanya pada daerah otak belakang ini yang hilang.